Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sis. Apa kabar? Siang, baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga gimana sehat? Alhamdulillah sehat senang. Alhamdulillah. Pak Sis, hari ini saya ingin berbincang dengan Pak Sis. Saya melihat Pak Sis ini seorang pimpinan di perusahaannya, jadi saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana seseorang itu bisa berhemat dan bisa menabung. Namun dalam hal ini menabung yang saya akan sampaikan ini nanti berbeda dengan yang biasanya. Jadi mungkin lebih fokusnya lagi menabung dalam bentuk aset ya. Mungkin selama ini Pak Sis sudah bisa menabung, mungkin menyisihkan sebagian daripada nafkahnya ya untuk menabung untuk kebutuhan anaknya, untuk sekolah, untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan masa depan. Tapi saya lebih fokus untuk menabung dalam bentuk aset. Aset di sini yang nanti akan disampaikan adalah aset emas. Nah, Pak Sis mungkin setiap bulan sudah bisa menabung ya, sedikit ya, alhamdulillah. Nah, mungkin selama ini Pak Sis juga menabungnya dalam bentuk uang rupiah di rekening bank ya. Nah, sehingga saya nanti akan sampaikan bahwa ada hal yang lebih bisa menguntungkan ketika Pak Sis itu nanti bisa merubah model tabungannya dari tabungan rupiah menjadi tabungan emas ya. Kenapa saya menghimbau Pak Sis untuk bisa menabung emas? Ya karena emas ini menjadi aset yang tidak akan menurun nilainya gitu. Nah, berapapun angkanya dalam menabung setiap bulan itu tidak penting. Yang penting Pak Sis itu sudah punya awareness, kesadaran bahwa menabung itu menjadi penting karena untuk kebutuhan masa depan. Dimana setiap keluarga itu pasti punya impian, pasti punya keinginan, punya cita-cita. Mungkin ingin membuat rumah yang lebih besar, mungkin mau haji, mungkin mau menyekolahkan anaknya. Nah ini semuanya itu butuh uang tidak sedikit. Tapi siapa orangnya yang tiba-tiba ada kebutuhan besar dan pada saat kebutuhan besar ini muncul itu sudah punya uang yang banyak untuk mencukupi kebutuhan itu. Nah oleh karena itu memang menabung menjadi sangat penting ya Pak Sis ya. Nah, saya tidak memikirkan dan tidak akan bertanya berapa nilainya, tidak penting itu. Yang penting sudah ada kesadaran bahwa Pak Sis itu sudah bisa punya keyakinan dan kesadaran untuk menabung demi kebutuhan masa depan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan mencoba memberikan gambaran perbandingan bagaimana pentingnya menabung aset dalam bentuk emas. Nah, Pak Sis, Pak Sis saya ingin punya tabungan ya, punya tabungan di rekening ya. Nah, saya boleh tanya Pak Sis, kira-kira apa pengeluaran ketika Pak Sis punya rekening? Apa Pak Sis? Pengeluaran harian, pengeluaran dalam tabungan tersebut misalnya boleh sebutkan. Pengeluaran tabungan sendiri, pengeluaran tabungan di rekening itu apa misalnya? misal pembayaran SPP. Bukan itu yang saya maksud. Itu bahwa setiap rekening itu ada pengeluarannya. Ya pertama bahwa ketika kita menabung di bank pasti kena administrasi itu. Ya. Terus apa lagi? Bunga. Kalau bunga itu pendapatan ya. Pengeluarannya mungkin administrasi untuk ATM-nya sendiri ya. Kemudian untuk banknya sendiri ya. Kemudian ada
kena pajak juga ya, kena pajak pajak bunga ketika ada bunga. Tapi yang perlu Pak Sis ketahui bahwa secara garis besar itu ketika mendapatkan bunga dari tabungan kita itu, bunga itu rata-rata tidak bisa mengcover kebutuhan operasional bank itu sendiri. Nah, jadi misalnya ada ada administrasi bank, kemudian ada administrasi ATM, ya. Kemudian kalau Pak Sis itu punya internet banking itu juga ada administrasinya, transfer juga ada biaya sendiri. Nah, ini yang saya boleh katakan bahwa sebenarnya orang banyak menabung di bank itu keinginannya ingin mendapatkan uang lebih gitu ya dari bunga yang akan didapat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ternyata bunga bank yang didapat di dalam tabungan kita itu ternyata tidak bisa mengcover atau menutupi kebutuhan administrasi bank itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya selalu sosialisasikan kepada kawan-kawan saya, kepada teman-teman saya, kolega saya, bahwa ada bentuk tabungan yang lebih menguntungkan, yaitu dalam bentuk aset emas. Nah, Pak Sis sudah pernah mendengar? Sudah, cuman belum pernah melaksanakan. Mohon bimbingannya sama caranya bagaimana nanti bisa di. Oke, alhamdulillah, insya Allah. Jadi gini, ada banyak sekali investasi atau tabungan logam mulia. Di antaranya ada Antam, ya kan, ada EO Agul, ya kan, kemudian ada Minigul, kemudian ada merek-merek emas yang lain lah yang beredar di Indonesia. Kalau Antam ini kan memang perusahaan negara ya, jadi orang lebih tahunya tabungan emas logam mulia dengan merek Antam. Tapi di Indonesia memang yang paling besar ya kayak gitu. Nah, terserah nanti Pak Sis itu mau nabung kemana saja, nabung emas apa saja. Tapi gambarannya bahwa menabung emas itu lebih menguntungkan ya. Nah, Pak Sis, tadi kan sudah saya gambarkan bahwa pengeluaran ketika kita punya tabungan dalam bentuk rupiah di rekening bank itu sangat banyak ya. Yang pertama tadi ada administrasi bank, kalau ada ATM-nya nanti ada ATM, kemudian kalau ada pajak bunga ya. Nah, yang satu lagi yang tidak bisa kita lupakan begitu saja adalah bahwa uang rupiah ini kena inflasi. Pak Sis, inflasi. Ya. Gambarannya apa Pak Sis, inflasi itu? Nilai rupiah akan selalu naik dibanding dengan dolar. Oke. Jadi saya boleh luruskan. Jadi inflasi itu adalah pemerosotan nilai rupiah ya. Artinya dalam 1 tahun ini rata-rata ketika realisasi yang terjadi inflasi itu antara 5 sampai 10% ya. Itu inflasi. Itu artinya bahwa kenaikan barang dan jasa itu antara 5 sampai 10% per tahun ya. Jadi kalau kenaikan barang dan jasa itu naiknya 5 sampai 10%, itulah inflasinya. Artinya bahwa di awal tahun uang 1 juta, kalau misalnya harga beras itu dikonversikan beras itu 10.000, di awal tahun itu kira-kira 1 juta bisa mendapatkan 1 kuintal gitu ya. Tapi karena ada inflasi yang antara 5 sampai 10%, maka di akhir tahun uang 1 juta itu tidak bisa lagi untuk membeli beras sebanyak 1 kuintal lagi atau 100 kilo. Nah, inilah yang saya sebut sebagai inflasi. Dan itu setiap kita menabung emas, ketika kita menabung rupiah di rekening bank pasti kena inflasi seperti itu. Nah, sehingga ketika tadi sudah ada di administrasi bank dan sebagainya ditambah kemudian ada inflasi, maka harapannya kita menabung uang itu pengen mendapatkan tambahan bunga, tapi ketika
diserang oleh inflasi, maka nilai uang kita yang kita tabung itu menjadi sangat rendah. Semakin daya belinya semakin merosot. Artinya kalau tadi di awal tahun itu 1 juta bisa membeli 1 kuintal, maka di akhir tahun mungkin sudah tidak bisa untuk membeli 1 kuintal lagi gitu. Nah, ini namanya pemerosotan nilai uang. Uangnya sama 1 juta, tapi ketika dibelanjakan kemampuan daya beli uang tersebut tidak bisa membeli 100 kilo lagi. Nah Pak Sis, ini sebenarnya kalau kita bisa analisa lebih cerdas ya, kita menabung banyak-banyak dalam bentuk rupiah itu kita menjadi rugi ternyata ya. Nah, kalau misalnya mau ditabung dalam bentuk investasi tanah atau rumah itu bisa saja, dan itu nilainya pertambahannya bisa bagus kalau tanahnya atau rumah itu strategis. Tapi kalau tanahnya itu tidak strategis, mungkin juga ini kenaikannya juga tidak bisa besar dan lama sekali. Nah, beda dengan menabung logam mulia, bisa itu emas, bisa itu perak, ya kan. Jadi kalau kita menabung logam mulia itu nilainya itu sangat stabil dan tidak kena inflasi. Ya, jadi tidak terkena inflasi. Bahkan ketika kita menabung emas ya, di awal tahun itu misalnya dulu di awal tahun 2020, di awal tahun Januari ya, itu sekitar 800 atau 750 per gram ya. Tapi kemarin di bulan-bulan akhir Desember ya, di akhir Desember itu logam mulia, emas mulia itu per gram itu sudah mencapai 900 lebih. Jadi ada kenaikan sekitar 200 sampai 250 per gram. Nah, ini dalam 1 tahun. Nah, jadi ketika kita mencoba untuk menginvestasikan uang kita, sebaiknya memang dalam bentuk aset yang berkembang, nilainya stabil, tidak terkena inflasi. Nah, sampai di sini Pak Sis ada pertanyaan? Sebenarnya saya sangat tertarik tadi yang sudah dari awal saya sampaikan. Nanti saya minta untuk dikasih tahu caranya. Bagaimana cara belinya, di mana belinya gitu. Ya, yang penting pemahamannya sudah masuk dulu ya. Jadi ketika kita menabung logam mulia itu kita bisa membeli masa depan dengan harga sekarang, Mas Sis. Ya. Nah, seperti apa kok saya bisa katakan seperti itu? Jadi gini, ketika Pak Sis itu punya anak yang dirancang nanti akan masuk SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, maka setiap momen masuk sekolah, setiap momen masuk tingkatan sekolah tadi SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu biayanya besar, gitu kan? Nah, orang mungkin selama ini mungkin diberitahukan atau ditawarkan asuransi, gitu ya. Tetapi kalau misalnya mau dibanding ya antara asuransi pendidikan dengan kita coba menabung di emas, itu Pak Sis nanti akan bisa membandingkan bahwa ketika kita menabungnya logam mulia, nanti pada saat waktu-waktu tertentu yang dibutuhkan, nilai aset emas yang ditabung untuk biaya pendidikan ini akan lebih besar daripada nilai asuransi. Nah, caranya seperti apa? Misalnya begini, Pak Sis itu bisa tentukan harga masa depan itu hari ini. Itu artinya gini, misalnya anak dirancang itu nanti kuliah ya. Pada saat kuliah, sekarang umpama masuk kedokteran saja itu taruhlah 400 juta ya, 400 juta. Atau misalnya masuk teknik nggak nyampe 400 lah, tapi taruhlah misalnya 200 juta untuk masuk perguruan tinggi favorit ya, yang mahal gitu, yang terkenal. Nah,
angka 200 juta atau 400 juta tadi masuk kedokteran itu dinilai sekarang, ya dinilai sekarang, lalu dikonversi ke dalam nilai emas, ke dalam nilai emas. Taruhlah tadi misalnya kedokteran yang 400 juta. 400 juta itu dikonversi ke hari ini. Taruhlah misalnya angka harga logam mulia itu misalnya 900 ya, 900 ribu gitu ya, per gram. Maka yang 400 juta tadi itu dibagi nilai 900 ribu itu ketemu berapa gram. Nah, ketemu berapa gram ini maka nanti dihitung dari hari ini sampai anaknya Pak Sis itu kuliah itu berapa bulan, ya itu berapa bulan. Nah tadi 400 juta dibagi harga per gramnya, taruhlah kalau menghitungnya pengen mudah lah, misalnya 1 juta per gram ya, 400 juta untuk masuk perguruan tinggi hari inilah gitu ya. 400 juta kita bagi harga per juta per 1 juta maka ketemu 400 gram. Ya, 400 gram itu Pak Sis itu bagi per bulan. Jadi dari hari ini sampai anak Pak Sis itu mau masuk kuliah itu berapa tahun gitu ya. Dari tahun itu dikaliin 2 bulan, dikali 12 gitu ya, kan ketemu per bulan. Maka tadi yang 400 gram tadi ini dibagi jumlah bulan. Maka setiap bulan Pak Sis harus nabungnya sekian ya gitu. Nah, ketika Pak Sis itu setiap bulan nabung, bulan ini sebulan misalnya 400 juta itu misalnya taruhlah misalnya per bulan kenanya 2 gram umpama gitu ya. Maka bulan ini 2 gram, bulan depan 2 gram, bulan berikutnya 2 gram, tapi jangan berhenti terus. Kan seperti asuransi kalau setiap tahun harus bayar atau setiap bulan harus bayar kan tetap harus bayar juga. Kan kayak begitu. Nah, makanya ketika mencoba untuk menabung logam mulia itu juga sama persis perlakuannya itu sama persis seperti orang membayar asuransi. Jadi setiap bulan bayar, bayar. Maka di bulan hari ini mungkin beda. Hari ini bayar beli emasnya sama bulan depan bisa berbeda, tapi gramnya tetap harus sama. Gitu. Nah, maka nanti ketika sudah sampai waktu hari anak sekolah masuk sekolah, itu nilai emas walaupun nanti tetap uang kuliahnya naik juga, tapi emas kita ini yang sudah kita tabung sampai akhir periode bulan menabung emas, itu nilai emasnya akan lebih tinggi daripada biaya kuliahnya. Kayak gitu. Nah, ini makanya saya menyarankan apapun bentuk impian masa depan ini bisa kita konversikan, bisa kita beli dari harga hari ini. Ini yang saya maksud bahwa kita membeli masa depan dengan harga hari ini, Pak Sis. Ya gitu ya. Nah Pak Sis, saya mau bertanya. Pak Sis kan seorang pimpinan di perusahaan gitu ya. Kalau misalnya nih saya mau menghimbau kepada Pak Sis untuk para karyawan Pak Sis ini, misalnya pemahaman ini kita bisa share kepada karyawan-karyawan Pak Sis, kira-kira bisa dilakukan nggak sih Pak Sis? Karena begini, menurut hemat saya, karyawan Pak Sis juga punya tabungan, punya rekening. Tetapi sama saja juga kan, artinya tetap nabungnya dalam bentuk uang rupiah. Yang tadi saya katakan bahwa ketika menabung uang dalam bentuk rupiah di bank itu biayanya sangat besar, gitu kan? Nah, sehingga mungkin ini bisa menjadi solusi ketika karyawan-karyawan Pak Sis itu nanti bisa bisa mencoba menabung seberapapun, tidak penting nilainya, angkanya. Tapi yang penting bahwa karyawan Pak Sis itu nanti bisa menabung dalam bentuk logam mulia, entah 0,1 gram atau 0,2 gram per bulan. Tapi ini bisa menjadi program bahwa setiap karyawan harus bisa berhemat dan menabungnya dalam bentuk logam mulia. Nah, sehingga nanti impian-impian para karyawan ini untuk nyekolahin anaknya, untuk beli rumah, untuk beli aset masa depan itu bisa dikonversikan dalam bentuk emas. Kira-kira gimana Pak Sis? Kita sampaikan dulu nanti kepada rekan-rekan nanti yang masih mempunyai uang lebih, kita sarankan untuk menabung dalam bentuk emas tadi.
Ya, dan sebenarnya tidak menunggu lebih Pak Sis. Artinya pemahamannya kalau orang mau menabung, namanya menabung itu bukan menunggu lebih, karena setiap kita yang punya penghasilan kalau tidak disisihkan itu tidak ada lebihan. Karena nanti ketika uang ada di kantong itu ada aja kebutuhan. Ketika ada uang di tangan, kebutuhan muncul sendiri. Jadi kalau nggak kita split di awal, misalnya berapapun ini gajinya, entah 2 juta, entah 3 juta, 5 juta, kalau tidak kita sisihkan di awal, pasti akan habis semua. Pasti habis semua. Nah, sehingga makanya nanti himbauannya kalau nanti saya bisa dipertemukan dengan para karyawan, saya akan sampaikan bahwa setiap orang mesti punya kebutuhan masa depan. Mungkin pengen menikah yang masih bujangan, mungkin ada yang pengen punya rumah, ya kan? Mungkin ada yang pengen umroh atau berangkat haji, atau mau apalah beli aset masa depan. Ini memang saya akan menyampaikan bahwa menabung itu penting, tapi kita harus cerdas bagaimana cara menabungnya, gitu ya. Nah, gitu. Terima kasih Pak C. Jadi kira-kira gambarannya gimana Pak C setelah mendapatkan penjelasan dari saya ini? Sebenarnya dengan adanya tabungan emas ini kita cukup tercerahkan lah, karena selama ini yang kita menabung di bank dengan nilai uang rupiah yang ternyata memang pengeluaran terlalu banyak, ini termasuk tadi yang ada administrasi, ada pajak, ada termasuk inflasi juga. Ya, kita sangat gembira sekali dengan adanya tabungan emas. Ya nanti kita minta dibantu caranya, atau apa caranya, sama bagaimana caranya, sama tempatnya di mana, nanti minta dibantu di. Ya, oke. Terima kasih Pak Sis. Jadi saya nanti akan coba bikinkan semacam program ya, program menggapai impian masa depan ya, baik untuk Pak Sis sendiri maupun untuk para karyawannya. Nah, sehingga nanti para karyawan juga punya kesadaran, punya awareness bahwa menabung itu penting, gitu kan? Nah, Pak Sis, jadi paling tidak pertemuan hari ini saya sudah bisa memberikan pencerahan tentang bagaimana menabung yang lebih cerdas lah ya, yang lebih menguntungkan lah. Kita harapannya menabung pingin berkembang tabungan kita, tapi kalau kita tidak tahu caranya maka bukannya kita untung tapi malah bisa buntung, gitu kan? Oke Pak Sis, terima kasih pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada barokahnya ya, ada pemahaman yang hal ini saya berharap nanti bisa diterapkan di keluarga Pak Sis dan para karyawannya. Insyaallah. Gitu ya. Terima kasih Pak Sis atas kesempatan pada hari ini. Saya mohon maaf tidak mengganggu waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.